Untuk perhitungannya saya kira sama dengan yang lain. Misalnya saja kita mau mencari nilai B, ya kita cari di sini adalah 1 atau di sini untuk N, di sini N P, di sini adalah ini PK, di sini adalah N-nya. Kemudian untuk mencari P-nya kita tabel analisisnya juga kita cari. Di sini adalah P, di sini adalah A, dan seterusnya. Untuk analisisnya saya kira tidak ada masalah di sini. Sudah paham cara menyusunnya? Ini soal yang kelas yang satunya. Bisa melihat share saya? Bisa, Pak. Kalau ini nomor 1 saya kira kalau saudara sudah baca bisa menyelesaikan nomor 1 ini. Kemudian kalau nggak bisa, itu cuma teori, catatan tertulis berubah angka-angka di sini. Kemudian nomor 2, sebuah percobaan eksperimental dilaksanakan dalam lingkungan yang homogen. Suatu percobaan eksperimental yang dilakukan pada suatu percobaan yang homogen. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara dosis pupuk organik dan pupuk N terhadap hasil tanaman padi. Hasil pengumpulan anakan produktif tanaman padi di sini. Periksalah data di atas. Data tersebut telah memenuhi asumsi untuk dilakukan analisis varian. Ada beberapa asumsi yang harus dipenuhi untuk melakukan analisis varian. Salah satunya adalah dia harus normal. Untuk normal dan tidak normal itu bisa kita lihat secara sepintas, kita bisa pakai ujinya saja. Kalau ini merupakan jumlah anakan, berarti satuannya tidak lagi bisa kita kecilkan atau kita besarkan. Satuannya adalah anakan. Jadi tidak misalnya sentimeter bisa kita buat mili. Nanti kalau anakan tidak bisa. Dan merupakan data yang kecil, kurang ini kalau dibaca lagi informasi data ini adalah data yang kecil. Dengan demikian apa kurang dari 10. Dengan demikian data ini belum memenuhi asumsi untuk dilakukan analisis varian. Jawaban nomor 1. Ujilah data di atas apakah interaksi antara. Untuk melakukan analisis ini, sebelum kita melangkah ke nomor 2, kita harus merubahnya. Data ini harus kita transformasi di dalam transformasi akar X. Ini semuanya kita akan. Transformasinya kita bisa menggunakan akar X.
ada angka yang nol, saya kira tidak ada. Kalau ada angka yang nol, bisa kita tambah 0,5, tapi di sini cukup akar X saja. Baru setelah ini menjadi berubah, baru kita lakukan analisis varian. Saya kira untuk di bawah ini tinggal mengikuti langkah-langkah yang sudah saya berikan. Di sini yang ditanyakan nanti ujilah pengaruh sederhana pupuk N pada dosis bahan organik. Nanti kita membuat untuk ujinya ini adalah rata-rata. Di sini ada organiknya, organik 1, organik 2, organik 3. Kemudian di sini adalah N1, N2, N3, N4. Ujilah pengaruh sederhana pupuk N. Jadi pupuk N, pengaruh sederhana pupuk N pada dosis bahan organik 1. Jadi yang ditanyakan adalah kita menguji ke sini. Karena di sini ada interaksi, tapi kita tidak usah melihat interaksi atau tidak. Perintahnya adalah uji sederhana antara uji pengaruh sederhana pupuk N-nya yang kita sudah uji pada organik 1. Dengan demikian, untuk menguji ini LSD-nya kita gunakan 2 kuadrat tengah galap dibagi dengan R. Ujilah pengaruh sederhana pupuk organik 0. Ini yang kita jalankan pada N3. Pada N3 berarti angka yang kita uji adalah ini. Ini juga sama, 2 kuadrat tengah galap dibagi dengan R. Sedangkan di sini ada perintah yang D. Untuk C ini saya kira tidak ada masalah, untuk uji. Untuk D kita mengujinya adalah N1, N2, N3, N4. Yang kita uji adalah non-efeknya. Jadi ada angka yang ada di sini. Menggunakan Duncan, kita menggunakan jarak 2. Di sini untuk menggunakan jarak Duncan kita buat rata-ratanya dulu, kemudian kita setelah itu kita buat rata-ratanya, kita urutkan, baru kita membuat jaraknya. Kalau kita mempunyai 4 perlakuan yang berdekatan jarak 2, jarak 2, jarak 2, loncat 1 jarak 3, loncat 1 lagi jarak 4. Jadi ada 2 P-nya, 2, 3, 4. Dicari di tabelnya. Cari tabel Duncan. Setelah itu kita hitung standar deviasi rata-ratanya dengan menggunakan kuadrat tengah galap dibagi R kalikan faktor dari O kalikan 3, dan seterusnya kita lakukan uji beda mata. Jadi seperti itu untuk nomor 2-nya. Ada yang ingin kita diskusikan? Yang sulit di sini. Karena kerjaannya di rumah, tingkat ketelitiannya harus lebih tinggi karena kita bisa menggunakan penjumlahan menggunakan Excel dan lain sebagainya. Nomor 3, penelitian untuk mengetahui pengaruh pupuk NPK terhadap hasil tanaman padi. Penelitian dilakukan di lahan sawah, luas tiap plot adalah 5 kali 10 meter.
diulang sebanyak 4 ulangan. Dosis pupuk N adalah N1, N2, P adalah P1, P2, K adalah 1, K2. Maka buatlah tata percobaan di atas saja, ini tidak ada masalah. Yang jelas, kalau kita itu ingin melihat di sini, kita harus menghitung unit kelakuannya, eksperimental unitnya. Kita mempunyai pupuk N sebanyak pupuk N-nya sebanyak 2, P-nya sebanyak 3 level, K-nya sebanyak N-nya 2 level, P-nya 2 level, K-nya 2 level, hingga eksperimental unitnya sebanyak 2 kali 2 kali 2 diulang sebanyak 4 ulangan kali 4, jadi ada 32 eksperimental unit. Sekarang kata kuncinya di sini adalah pada tanah sawah luas setiap plot percobaan 5 kali 10 meter. Kalau kita melihat di sini, pelakuan itu membutuhkan waktu yang besar sekali. Dengan demikian, asumsi kita tempat di mana kita melakukan suatu penelitian adalah nitrogen. Dengan demikian kita harus membuat blok. Bloknya ada 4, blok 1, blok 2, blok 3, blok 4. Setelah itu kita membuat di sini pelakuannya ada 2 kali 2 kali 2, ada 8. Di sini kita buat 8 ini, dan pengacakannya setiap pelakuan itu kita acak pada masing-masing blok. Ini juga diacak pada masing-masing blok. Dan dengan demikian di dalam setiap blok ada satu set pelakuan. Kemudian yang kedua, buat analisis variannya secara lengkap. Yang saya maksud adalah sumber ragamnya. Ada tadi kelompok, kemudian ada M, P, K, NP, NPN, K, PK, NPK, kemudian NPK galat total. Kita melihat menggunakan pengamatan ini Y, I, J, K, L. I itu adalah dari 1 sampai ke K, J itu dari 1 sampai ke L, K itu 1 sampai ke K, I, J, K, L. I, ini J. K itu 1 sampai ke K. Ini adalah faktor N, ini P, ini K, ini ulangan. Sehingga derajat bebasnya ulangan ini sampai ke R. R min 1. Jumlah kuadratnya adalah, karena R min 1, di sini ada R1. R itu untuk J, untuk R itu adalah ulangan, berarti sigma Y titik K dibagi titiknya di sini adalah N P
PK dikurangi faktor koreksi. Jangan lupa dikurangi. Ini yang saya maksud, saudara membuat di sini misalnya ini NPK N-1. Berarti di sini ada N berarti sigma. N itu adalah untuk I sama dengan 1 sampai ke N. Kemudian di sini I, karena di sini ada I, titik kuadrat. Di sini ada nilai NP KR dikurangi faktor koreksi. Untuk selanjutnya saya kira bisa dikerjakan. Jadi kalau saudara melihat di sini, ini ada satu yang saya menilainya adalah suatu jebakan yang bisa melihat Anda paham atau tidak. Kalau Anda menulis seperti yang saya lakukan di sini, misalnya itu seperti ini adalah saudara tidak paham untuk melakukan penelitian itu. Karena apa? Di sini N-nya itu sama dengan 2, di sini 2 kali 2 kali 4. Jadi harus angkanya berubah, menjadi berubah. Banyak yang tidak memahami soal ini, dia langsung mengerjakan ini sampai penuh selesai, akhirnya nilainya tidak maksimal. Dia merasa mencontohnya di soal itu sama, tetapi ternyata apa yang sudah dikerjakan sampai dua folio itu salah, gara-gara tidak memahami dari soal tersebut. Inilah saya kira beberapa bahasan dari kuis kemarin yang hasilnya tidak memahami, makanya sangat ya kalau dinilai masih dalam tahap D atau E. Terutama yang benar adalah yang nomor 1. Yang benar adalah yang sudah benar nomor 1. Nomor ini untuk A, kalau A itu tidak bisa dikerjakan, berarti B, C, D, E akan menjadi salah. Karena datanya harus ditransformasikan terlebih dahulu. Kesimpulannya yang benar hanya satu soal yang nomor 1, yang nilainya total sangat rendah sekali. Demikian Mas Widodo ya. Ada lagi yang ingin kita diskusikan? Kalau tadi yang membahas asumsi data itu normal enggak, tadi dijelaskan data yang betul kurang dari 10 tidak memenuhi syarat. Gimana? Data yang tadi asumsi data normal sama nggak normal, yang normal sama tidak normal, tadi dijelasin kalau data kurang dari 10 itu tidak memenuhi syarat. Ya, itu. Berarti kalau setiap datanya itu kurang dari 10 berarti tidak memenuhi syarat atau gimana Pak? Kurang paham nggak? Ya. Untuk melakukan analisis varian, nanti dibaca lagi bahan yang kemarin transformasi data, ya, itu pun juga sudah saya berikan sebelumnya. Data untuk bisa dilakukan analisis varian harus mempunyai beberapa asumsi yang harus kita penuhi di situ sebelum kita melakukan analisis varian. Salah satunya adalah homogen.
Galat itu tidak berinteraksi dengan rata-ratanya, kemudian normal. Di dalam yang mudah kita lihat itu adalah normal. Untuk data yang normal atau tidak itu bisa dilakukan uji, yaitu dengan uji normalitas. Tetapi untuk melihat normal dan tidaknya itu kita bisa melihat sepintas saja sudah bisa kita ketahui. Nah, saya harus dulu data. Mana? Keluar karena sinyalnya terus satu lagi belum terakhir. Jadi untuk komunikasinya itu kita bisa menggunakan melihat secara sepintas saja. Misalnya saja kita punya data yang kecil. Kecilnya itu bisa kita lihat data itu kurang dari nilai 10. Ini cuma patokan saja. Kurang dari 10. Bahkan kalau ada yang mempunyai nilai sama dengan 0, itu data itu bisa kita sebut dengan tidak normal. Jadi tidak normal. Tidak normal. Jadi data yang kecil ini tidak normal. Tetapi data ini perlu kita perhatikan bukan merupakan data yang punya satuan yang bisa dibesarkan dan bisa diturunkan. Misalnya saja tinggi tanaman. Tinggi tanaman 10 desimeter. Ini kita bisa, ini kecil, misalnya 8 kecil, tapi bisa kita buat 80 cm atau 4 cm bisa kita buat 40 cm. Ini data ini mempunyai satuan yang bisa dibesarkan dan bisa dikecilkan. Kalau ada kasus kita tadi adalah jumlah anakan. Kalau jumlah anakan itu 5, 6, 8 tadi ada koma, itu merupakan rata-rata dari sampel ya. Harusnya kan tidak jumlah anakan itu tidak menggunakan, tidak ada 5,5, tapi itu tadi rata-rata jumlah anakan. Jumlah anakan ini satuannya tidak bisa dinaikkan maupun diturunkan, sehingga dia bisa kita lihat data itu data yang kecil, data itu merupakan data yang kecil kurang dari 10, dan itu bisa dilakukan untuk melakukan agar mendapatkan suatu kesimpulan yang sahih. Maka data itu harus kita penurunkan dulu asumsi analisis data, kita buat transformasi. Misalkan saja data nanti secara lengkapnya kalau dibaca lagi, apakah menggunakan akar X, apakah menggunakan logaritma X, apakah sin X. Jadi ada 3 transformasi. Misalnya saja data yang persentase. Data persentase itu kalau kita perhatikan, ini adalah kurva normal. Kalau datanya ini merupakan suatu data pengalaman patokan saja, data itu bisa kita bagi menjadi lebih kecil dari 30, di antara 30 dan 70, dan di atas 70. Kalau saya menggunakan data yang ini adalah 30, maka kita bisa melihat grafik itu bukan merupakan grafik yang normal. Maka data yang terkelompok dari 0 sampai 30 itu merupakan data yang tidak normal, sehingga harus dinormalkan dulu. Sedangkan kalau yang 70 ini
Nah, grafiknya seperti ini, maka data itu juga belum normal sehingga harus kita normalkan. Tetapi kalau kita di antara 30 dan 70 kita mendapatkan data ini masih merupakan data yang bentuknya itu bentuk genta atau bentuk logam yang normal, sehingga data itu tidak perlu dinormalkan. Jadi sudah normal terhubung. Nanti tolong dibaca lagi bagaimana cara menghitungnya, bagaimana cara memilihnya informasi, kalau nanti dibaca. Sudah paham? Jadi kalau ada pertanyaan seperti itu, tolong dirubah dulu agar data itu menjadi normal. Kalau saudara langkah pertama, karena langkah berikutnya ada hubungannya, langkah pertama saja sudah belum dilakukan, tidak dilakukan dibuat normal dulu datanya itu, berarti yang ke bawahnya akan salah untuk menghitung. Yang terakhir misalnya untuk menghitung bahan baku untuk LSD kan pada tengahnya juga akan menjadi salah. Tetapi di dalam penyajian data, angka yang disajikan adalah angka yang asli. Sekali lagi, di dalam pengujian data, angka yang ditampilkan adalah angka yang asli. Sedangkan untuk perhitungannya adalah data yang ditransformasi. Tidak paham, mudah-mudahan paham. Ini Mbak Sofi. Ada lagi? Mumpung masih ketemu. Jadi tolong di dalam mengerjakan itu dibaca dulu soalnya. Jangan kalau perlu rancangan percobaan itu bukunya buku tertutup. Kalau buku terbuka itu banyak yang jebak, seperti pertanyaan yang tadi di kelas lain itu, mereka dia mencontoh tapi tidak paham apa yang ditanyakan. Jadi sudah itulah yang saya malas melayani protes di rancangan percobaan ini. Setelah saya tunjukkan seperti ini, saya bisa mengerjakan tapi tidak mengerjakan soalnya. Jadi mengerjakan apa yang dia contoh. Inilah yang menyebabkan saya itu kadang-kadang nggak mau melayani protes terhadap pekerjaan ini. Kerjaan saya soal ini. Jadi kemarin itu nomor 2, nomor 3 itu banyak yang tidak bisa mengerjakan. Nomor 1 saja yang bisa mengerjakan. Itu pun ada yang serius dan ada yang asal-asalan mengerjakan. Ada yang ingin kita diskusikan? Oke. Seperti pekerjaan ini kita nggak usah repot-repot membaca soal itu, ya kalau dibaca ya silakan, tapi kita bisa melihat di sini, kita jelas di sini ada garis A adalah garis B, berarti rancangan percobaan yang digunakan untuk penelitian tersebut adalah speed plot. Di sini tidak ada ulangannya, maka rancangan ulangannya adalah RAK. Apa alasannya? Kita memerlukan ada jenis kopi itu di sini ada ceritanya. Mengapa jenis kopi diletakkan di dalam main plot? Mengapa diletakkan untuk jenis pembungkusnya menggunakan support? Buat tata letak percobaan di atas. Ingat, percobaan di atas ini adalah RAK.
R, sehingga kita sudah di awal tadi sudah bisa membuat pengacakannya. Buat model liniernya tinggal dicontoh saja. Buat hipotesisnya statistik tinggal dicontoh saja. Lengkapi tabel di atas, cantumkan cara pengacakannya. Misalnya saja untuk mencari H adalah 1,2 dibagi dengan 2. Untuk mencari ini jenis kopi dan pembungkus adalah interaksi antara 2 dengan 3, 6. Galatnya adalah total dikurangi seluruhnya. Jadi seperti itu cara mengerjakannya, sehingga tidak banyak menyita waktu kalau sudah paham. Kesimpulan apa yang saudara ambil nanti dibandingkan antara jenis kopi, jelas dan jenis kopi ini 6,5, 62,88 ada beda sangat nyata. Sedangkan untuk interaksinya juga ada beda sangat nyata. Hingga kita cuma melihat nilai P-nya ini kita bandingkan dengan tabelnya. Untuk mencari tabelnya, untuk mencari waktu, di sini tidak ada ulangannya, tapi ada waktu. Waktu itu bisa bertindak sebagai blok. Seorang mahasiswa tingkat akhir melakukan penelitian mengaji daya tahan biji kopi berbagai jenis. Pada berbagai jenis kopi yang digunakan adalah kopi robusta, excelsa dan liberca. Jenis bahan pembungkus yang dicobakan adalah ini. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa setiap jenis kopi memiliki daya tahan yang berbeda. Nah, ini adalah kata kunci untuk main plot. Oleh karenanya pada penelitian kali ini penjualan kopi tersebut menginginkan penelitian yang lebih tinggi pada jenis bahan pembungkusnya. Ini juga kata kunci untuk subplot. Daya tahan kopi diukur berdasarkan peningkatan kadar oksigen yang disajikan pada kadar itu. Di sini saudara harus perhatikan di sini ada waktu atau bulan. Di sini tidak diterangkan di atas. Kalau ini merupakan suatu kita asumsikan sebagai ulangan, maka ini bisa bertindak sebagai blok. Berarti kita menggunakan RAKL. Kalau ini bukan merupakan tidak masuk ke dalam sumber keragamannya, maka kita menggunakan RAKL. Ini saya kira seperti tadi. Sebuah percobaan eksperimental dilaksanakan dalam lingkungan yang homogen untuk mengetahui apakah ada pengaruh berbeda dosis pupuk organik dan dosis pupuk urea. Terhadap hasil tanaman padi, hasil pengukuran anakan. Nah, ini tadi yang sudah kita bahas. Tetapi di sini ada catatan. Sebagai kontrol digunakan dosis yang dilakukan petani dengan hasil ulangan 1 sekian, ulangan 2 sekian, ulangan 3 sekian. Periksalah apakah dia masuk ke dalam asumsi itu. Ujilah apakah ada interaksi. Untuk menguji interaksi ini berarti kita harus membuat seluruh analisisnya. Di mana di sini kita mendapatkan bahwa percobaan ini adalah percobaan faktorial 3 kali 4 ditambah 1 kontrol. Satu kontrol ini adalah menggunakan uji kontras ortogonal. Saya kira ini sudah sering kita bahas. Cuma ditambah dengan uji kontras ortogonal. Ini kemarin sudah kita bahas. Nah, inilah beberapa contoh. Ini kalau tidak salah
ujian untuk tahun kemarin yang tidak bisa mengerjakan. Nomor 2 pun tidak ada yang bisa mengerjakan dengan bagus. Sehingga tahun yang kemarin saya mengasih nilai D dan E. Tidak itu peduli masuk terus, tapi kalau nggak bisa masuk terus nggak bisa kan ya nggak sama bawang potong. Sampai di sini ada yang ingin kita diskusikan? Saya sudah menyita waktu saudara hampir 1,5 jam, tapi nggak apa-apa. Ada yang ingin kita diskusikan? Sudah paham? Tujuan saya bukan untuk ujian, tapi tujuan saya adalah untuk mengerjakan tugas akhir saudara. Jadi saudara harus paham bagaimana cara penggunaannya, kemudian bagaimana melakukan analisis. Tapi untuk melakukan analisis itu bisa kita serahkan ke ahlinya, yaitu dengan kita menggunakan software. Paling rendah softwarenya adalah kita menggunakan Excel. Bisa pakai SAS, SPSS, dan lain sebagainya. Jadi silakan nanti itu digunakan. Tapi yang jelas di dalam rancangan percobaan ada 2 rancangan perlakuan. Yang satu adalah rancangan perlakuan, dan satu adalah rancangan lingkungan. Yang kita pelajari adalah rancangan faktor tunggal, perlakuan faktor tunggal, rancangan faktorial atau lebih dari 2 faktor, 2 atau lebih dari 2 faktor. Sedangkan untuk rancangan lingkungannya itu adalah rancangan acak kelompok lengkap, rancangan acak lengkap, rancangan acak kelompok lengkap, dan rancangan bujur sangkar lengkap. Bagaimana kita menentukan rancangan itu? Kita melihat dan kita bisa membuat asumsi bagaimana lingkungan tempat kita melakukan suatu percobaan. Kalau kita menggunakan rancangan acak lengkap untuk melakukan pengacakannya, semua eksperimental unit diletakkan, semua eksperimental unit mempunyai kesempatan yang sama untuk diduduki atau ditempati perlakuan kita. Sedangkan kalau kita menggunakan rancangan acak kelompok lengkap, pengacakannya dibatasi oleh blok. Sedangkan untuk rancangan bujur sangkar Latin, kita harus mengacaknya setiap ulangan hanya boleh nampak dalam 1 kali, baik dalam lajur maupun dalam garis. Sedangkan untuk pemeriksaan data, ada data yang hilang. Maka untuk data yang hilang pada percobaan rancangan acak lengkap dan rancangan acak kelompok lengkap dan rancangan bujur sangkar Latin, data yang hilang itu harus kita duga terlebih dahulu. Setelah kita menduga, maka presisi perlakuan itu harus kita tingkatkan dengan cara mengurangi BB errornya dengan banyaknya data yang hilang. Setelah itu kita harus bisa menelusuri apakah data yang kita punya itu memenuhi asumsi untuk bisa dianalisis varian agar mendapatkan suatu kesimpulan yang sahih. Ada beberapa patokan, tetapi yang kita tekankan di sini adalah data itu harus berdistribusi normal. Untuk mengetahui apakah dia berdistribusi normal, apakah homogen dan lain sebagainya, kita bisa menggunakan analisis normalitas, homogenitas. Kita bisa menggunakan analisis itu, tetapi kita punya patokan tersendiri. Yang sudah saya terangkan tadi, bagaimana kalau angkanya kecil, bagaimana kalau persentase dan lain sebagainya. Tapi kalau dalam uji kelihatan, oh ini data itu normal atau tidak. Untuk penelitian nanti saudara melakukan penelitian misalnya melanjutkan S2, sebelum melakukan uji itu analisis, saudara harus menguji analisis varian itu sendiri. Sedangkan saya kira kita lihat sepintas saja untuk mengetahui apakah ada formalitas atau tidak. Kita bisa menggunakan alat transformasi X, akar X, sin.
Jadi ada 3 transformasi, silakan nanti dibaca bagaimana cara membuat transformasi itu menggunakan contoh saya Excel sama SPSS, ya. Kemudian dia digunakan untuk apa, silakan dicontoh. Kemudian kita juga mempelajari percobaan faktorial. Untuk percobaan faktorial ini ada beberapa model yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah model fix, mix, random, dan mix. Itu kaitannya dengan bagaimana cara kita mencari hitungnya. Penelitian yang kita lakukan biasanya menggunakan penelitian yang fix, tetap. Dengan demikian pembaginya adalah menggunakan pembagi kuadrat pangakalan. Di dalam penelitian faktorial kita bisa menggunakan kombinasi dengan menggunakan kontrol yang lepas, itu untuk efisiensi dan menghemat biaya. Kemudian akan memberikan suatu kesimpulan yang lebih luas dengan menambahkan kontrol di luar. Jadi percobaannya menggunakan faktorial plus satu kontrol atau satu atau lebih kontrol. Satu atau lebih kita menggunakan kontrol. Kemudian di dalam percobaan yang 2 faktor ini kita juga mengenal apa yang kita kenal dengan split plot, strip plot. Strip plot sama itu. Setelah itu kita bisa membedakan antara faktorial, di mana faktor yang satu dengan faktor yang lain itu mempunyai kedudukan yang sama. Sedangkan untuk split plot itu kita bisa melihat adanya istilah main faktor dan subfaktor. Jadi ada suatu faktor yang kita istimewakan, ada yang tidak, ada yang kita pentingkan, ada yang tidak, ada yang kita guna masukkan ke dalam untuk pengetahuan yang mempunyai petakan yang besar, yang lain tidak, atau ada suatu bahan yang terbatas dan yang tidak terbatas. Sedangkan untuk itu semua adalah untuk mengetahui pengaruh, bagaimana pengaruhnya, kecuali ada percobaan faktorial plus kontrol, PS kontrol, itu kita menggunakan beda nyata. Sedangkan yang lainnya kita menggunakan pengaruh nyata, apakah dia berpengaruh atau tidak. Sedangkan uji beda yang kita gunakan adalah uji beda nyata terkecil. Yang kita pelajari adalah uji beda Duncan. Yang paling banyak, yang paling populer adalah uji beda Duncan. Meskipun ada uji beda yang lain, Spotnov, dan lain sebagainya. Tapi saya nggak tahu kenapa mahasiswa semuanya menggunakan uji Duncan. Dalam skripsi biasanya menggunakan uji Duncan. Disuruh ke uji yang lain, enggak Pak, ini aja. Nah, tetapi kita tidak bisa mengatakan satu uji itu lebih baik dengan uji yang lain, tetapi tergantung tujuannya. Misalnya saja, kalau perlakuannya itu banyak sekali, nanti uji-uji itu akan kita dapatkan dengan menggunakan simbol-simbol angka, simbol-simbol huruf yang banyak sekali. Dengan demikian, misalnya kalau kita menggunakan 10, nanti ada A, B, C, D, E, F, G, H, I. Ini seperti itu. Sehingga kita bisa menggunakan uji yang lain, kita menggunakan uji gerombol atau SNK, sehingga kita dapatkan satu angka simbol di belakang angka. Untuk LSD yang perlu kita perhatikan adalah untuk mencari standar deviasi rata-ratanya, yaitu kalau ada 2 faktor untuk LSD ada akar 2 kuadrat pengagalan dibagi dengan N kalikan faktor lain. Kalau kita menguji N, faktor lainnya adalah P. Kalau P, faktor lainnya adalah N. Sedangkan untuk Duncan, standar deviasinya adalah akar kuadrat pengagalan dibagi R kalikan faktor lain. Sama seperti tadi, perbedaannya ada angka 2 dan tidak. Sedangkan untuk mencari interaksi, maka pembaginya adalah N. Dalam kesempatan ini saya tidak memberikan kalau ada interaksi yang diuji adalah kombinasi perlakuan, saya tidak memberikan seperti itu. Saya menggunakan buku Gomes dan
Dan inventory kalau ada interaksi yang diuji adalah pengaruh sederhananya. Jadi ada beberapa yang sudah kita pelajari terlebih dahulu. Mana yang harus diuji? Kalau ada interaksi, yang diuji adalah interaksinya. Untuk menghitung interaksi itu yang kita hitung adalah sifat efek. Seperti terakhir kita menggunakan report, kita juga menggunakan tabel 2A, di mana main port ada support yang sama, main port support dan main port yang sama. Itu yang sudah saya berikan, mudah-mudahan saudara bisa memanfaatkan dengan baik pada saat besok mengerjakan skripsi. Yang terakhir, ada yang ingin kita diskusikan? Kalau tidak, dan saya jaga kesehatan ini di Jogja, terutama yang sudah di Jogja, di kos-kosan itu di Jogja itu masih sangat tinggi. Ini baru dapat diagonal sekitar 25 meter dari rumah itu. Saya mendapat kabar dari pagi satu keluarga